Semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang imbal hasil dan rating. Apakah sejalan? Maksudnya kalau dalam dunia obligasi, kan rating itu mencerminkan kemampuan bayar suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya ratingnya kurang bagus, otomatis kupon atau imbal hasilnya harus tinggi. Nah, kalau dalam obligasi negara bagaimana? Apakah negara yang ratingnya itu lebih rendah harus membayar kupon atau memberikan yield lebih tinggi? Studi kasusnya sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya masih terkait dengan penurunan rating obligasi dari Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh Fitch Rating diturunkan dari AAA menjadi AA+. Kemudian setelah itu muncul berbagai spekulasi. Salah satunya adalah, berarti kalau kualitas ekonomi Amerika Serikat atau kemampuan negara membayar hutangnya memburuk, bukan memburuk sih, lebih tidak baik lah gitu ya. Berarti dia punya dia punya yield atau imbal hasil harusnya lebih tinggi, karena itu sejalan dengan menurunnya kualitas kredit. Nah, untuk membuktikannya, pertama-tama kita harus mengerti dulu tentang konsep rating dan kupon atau yield obligasi. Nah, untuk apa? Untuk lebih mendalami itu, kita harus tahu yang namanya PHEI. Ya, PHEI itu adalah penilai harga efek Indonesia, salah satu lembaga yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan atau menerbitkan nilai pasar wajar daripada obligasi. Nah, dalam menentukan nilai pasar wajar, si PHI, kalau dulu namanya IBPA ini, menggunakan teori yield dan rating itu. Jadi mereka menggunakan teori kalau ratingnya makin rendah, maka kupon atau yieldnya harusnya makin tinggi. Nah, hasilnya bisa dilihat dalam kolom seperti ini. Jadi kalau Anda masuk ke websitenya, per 3 Agustus ya, kalau diklik di corporate bond yield, dapatnya seperti ini. Nah, cara bacanya ya, misalnya saya menggunakan contoh yang 10 tahun. Ya. Nah, 10 tahun, pemerintah 6,3684% yang ini. Nah, kalau misalkan di 3 Agustus 2023, ada obligasi dengan rating AAA, paling aman, tapi masih kalah satu tingkat dibandingkan pemerintah. Kalau pemerintah 6,36, maka dia harus 7,23 atau kira-kira 0,8% di atas government bonds. Nah, kemudian kalau ratingnya double A, di sini double A, 10 tahun, 8,22. Nah, 8,22 ini kira-kira 1,86% lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Nah, yang single A 9,9, 3,5%, dan yang triple B paling tinggi 12,27 atau 5,90%. Nah, selisih ini disebut dengan yield spread ya, atau risk premium. Tergantung ya Anda baca buku apa atau teori apa, tapi basically mencerminkan kalau 10 tahun ratingnya triple A itu adalah pemerintah plus 0,86. Ratingnya single A maka adalah pemerintah plus 3,5%. Nah, tapi angka ini berbeda kalau jatuh temponya lebih pendek. Saya ambil contoh. Kalau ini kan selisih 0,86 ya. Tapi kalau misalnya 1 tahun 5,85 dengan 6,41. Jadi kira-kira 0,6%, kurang dari 0,6. Jadi jatuh tempo itu juga mempengaruhi ya. Makin panjang jatuh temponya, berarti risk premiumnya akan semakin tinggi. Karena kan kita kan bicara misalnya orang ini melunasin tahun depan sama 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, dari mana kita tahu kondisi nggak berubah atau apa. Maka otomatis risk premiumnya akan lebih tinggi. Kalau kita bicara periodenya lebih panjang. Seperti itu. Nah, jadi kalau di level obligasi pemerintah dan korporasi di Indonesia, yang namanya imbal hasil corporate lebih tinggi, itu terjadi. Kemudian imbal hasil yang ratingnya BBB lebih tinggi daripada A,
lebih tinggi daripada AA, dan lebih tinggi daripada AAA. Nah, ini teori dan praktek berlaku. Nah, selanjutnya oleh si PHEI, angka ini akan menjadi semacam dasar. Jadi kalau misalnya ada reksadana punya obligasi yang umurnya 3 tahun, ratingnya single A, maka itu yield wajarnya 8,4%. 8,4% itu nanti dia compare sama kuponnya. Oh, kuponnya misalnya 8%. Yield yang wajar 8,4. Berarti harganya harus di bawah 100. Kalau yield wajarnya misalnya 8,4, kuponnya 9%. Lebih tinggi daripada itu. Berarti harganya di atas 100. Nah, itu nanti ada sistem modeling untuk menghitung berapa harga obligasinya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi konsep antara yield dengan ini. Nah, kemudian yang menjadi fokus Bapak Ibu itu bukanlah angka absolut ini. Kenapa? Karena yang orang fokus itu terus terang adalah spread-nya. Sebab harga obligasi ini bisa berubah setiap hari. Hari ini kita 3 Agustus, kita lihat yang 10 tahun 6,36. Tapi kalau misalnya Anda lihat di bulan Januari sempat 7%. Kalau Anda lihat mungkin di bulan Juli sempat 6,2%. Jadi yield ini selalu naik turun mengikuti kondisi pasar. Sehingga ketika yield pemerintah turun, maka ya yang korporat juga akan ikut turun. Ketika yield pemerintah naik, maka yang korporasi juga akan ikut naik. Jadi sebetulnya orang bilang harga obligasi korporasi kurang volatile, betul. Tapi secara penilaian harga wajar, sebetulnya dia mengikuti pergerakan yield daripada obligasi pemerintah. Nah, kalau dalam konteks negara bagaimana? Tadi kan di level korporasi, misalnya obligasi FRRI dengan obligasi Bank Mandiri yang triple A versus Bank Panin yang double A versus Indakiat yang single A gitu. Kalau konteksnya negara bagaimana? Ini kan yang jadi masalah Amerika Serikat. Turun dari triple A jadi double A plus. Sama aja Bapak Ibu. Secara teori kalau yang dalam negeri seperti itu, berarti kalau antar negara, mana yang dianggap risk free, mana yang dianggap korporasi. Jadi Indonesia itu kalau kita compare dengan negara-negara di dunia, ya sudah pasti dianggapnya korporasi ya dalam konteks perbandingannya karena Indonesia triple B. Nah, yang jadi masalah rating triple A ini atau yang paling aman. Jadi kalau dalam konteks obligasi negara yang dianggap government bonds ya, yang paling ini IGS ini adalah obligasi Amerika Serikat. Nah, sekarang kalau obligasi Amerika Serikat bagaimana nih? Jadi ini yang terus terang buat orang, waduh, belum pernah ada dalam sejarah nih. Karena kalau misalnya rating Indonesia bisa naik turun, otomatis rating obligasi yield obligasi Indonesia harus lebih besar daripada Amerika Serikat. Dan ketika yield Amerika Serikat naik, obligasi kita juga ikut naik dan sebaliknya. Nah, yang jadi masalah sekarang risk free-nya yang berubah. Apakah sejalan gitu ya? Dan apakah benar juga, maksudnya kalau tadi pernyataan saya, bahwa yield-nya Indonesia itu sudah pasti lebih besar daripada Amerika Serikat karena triple B. Apakah negara-negara dengan rating yang sama atau A misalnya, itu juga ratingnya pasti lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Nah, untuk itu kita bisa melihat data sebagai berikut. Jadi saya ambil dari Trading Economics 3 Agustus 2023. Saya ambil rating ya, S&P, Moody sama Fitch. Jadi pemeringkat obligasi negara itu ada banyak, tapi 3 top player itu adalah 3 ini. Mana Pak yang dipakai? Apakah rata-ratanya? Apakah salah satunya? Tergantung. Ada perusahaan yang mungkin dia punya kebijakan internal, saya pakai acuannya S&P semua. Ada perusahaan yang mungkin acuannya Fitch semua. Ada perusahaan yang acuannya 2 dari 3. Ada perusahaan yang mungkin rata-rata dari semua. Tergantung. Semua perusahaan punya SOP sendiri. Nah, kalau kita lihat Amerika, triple A di S&P, triple A di Moody, double A plus di Fitch. Artinya 2 pemeringkat lainnya itu belum menurunkan. Sehingga bisa saja ya, oleh Fitch sudah bukan triple A, tapi oleh sebagian besar pengguna atau investor institusi
masih triple A. Kenapa? Karena misalnya acuan dia yang paling besar S&P. S&P ini mungkin kayak Moody's-nya gitu. Moody's-nya, kayak Pevindo-nya Indonesia. Ya, perusahaan pemeringkat di Indonesia ada 5, tapi kan yang jadi acuan tetap Pevindo. Nah, kira-kira S&P ini yang seperti itu. Sehingga bisa saja, walaupun setelah downgrade dari Fitch itu, di mata dunia sebetulnya hitungannya tetap masih triple A. Nah, per 3 Agustus itu 4,1. Bagaimana dengan yang lain? Ya, apakah ada yang ratingnya, ada yang yield-nya itu lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat? Ternyata ada, Bapak Ibu. Ada Kanada 3,6%, ratingnya triple A. Ada Jepang 0,6%, ratingnya malah cuma A+. Ya, banyak tingkat di bawah Amerika Serikat. Ada China, cuman A+, 2,69 juga. Singapura cuma 3%, ratingnya double A, lebih rendah daripada versi Moody ini, versi Fitch ini. Kemudian Korea Selatan juga lebih rendah. Taiwan bahkan cuma 1%. Thailand 2,5%, Vietnam 2,5%, Hong Kong nggak sampai 4%. Indonesia malah 6,2%. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa negara yang ratingnya di bawah Amerika Serikat, yield-nya lebih tinggi, tidak terbukti. Ada banyak negara yang dia punya yield ternyata lebih rendah daripada Amerika Serikat. Kemudian rating yang sejenis ya, contoh Malaysia triple B+, mirip-mirip Indonesia. Demikian juga dengan Filipina. Filipina 6,5, Malaysia 3,8, Indonesia 6,2. Ya. India kalau kita lihat malah satu tingkat di bawah Indonesia, 7,1. Nah, jadi kalau kita lihat angka ini, sebetulnya kita mau katakan teori antara yield dengan rating dalam dunia nyata ternyata nggak sejalan gitu. Ya. Kenapa Pak pertanyaannya? Kalau saya terus terang nggak tahu semua jawabannya. Karena tiap negara bisa beda-beda. Contoh Jepang. Jepang itu dia punya aturan, dia caps, dia punya yield di level 1%. Sehingga setinggi-tingginya yield itu, apapun ratingnya itu 1%. Nah, kalau misalnya ratingnya di cap di yield 1%, maka ketika bunga Amerika naik, atau yield Amerika naik, punya dia cuma 1%, nggak berubah, kursnya yang jatuh. Ya, jadi ini Jepang. Kalau negara lain bagaimana? Negara lain menurut saya tergantung juga berapa banyak daripada obligasi dia dimiliki investor asing. Dan yang dimiliki itu investor asing yang tektokan atau investor asing yang pegang jangka panjang. Apakah APBN-nya surplus atau tidak? Berapa suku bunganya? Dan kemudian obligasinya liquid nggak? Artinya banyak ditransaksikan di pasar nggak? Dan kemudian dalam konteks investor internasional, mereka juga melihat mudah nggak dicairkan. Dalam artian, misalnya bunganya bagus gitu. Tapi kalau saya mau keluar itu kena capital control. Nah, itu juga big no bagi investor institusi. Jadi banyak hal terus terang mempengaruhi kondisi ekonomi setiap negara. Contoh paling gampang kita analogikan di Indonesia. BI rate 5,75%. Kamu datang ke bank BCA, dia bilang bunga deposito dia 3%. Take it or leave it. Bisa kan? Nah, dan orang tetap taruh di situ. Pertimbangannya apa? Mungkin merasa aman. Sistemnya mendukung, ya hal-hal lain oke gitu. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa kalau BI rate 5,75 harusnya bunga deposito bank juga 5,75, tidak demikian. Sama juga risk free-nya Amerika Serikat yang paling liquid, paling dijadikan acuan dunia sudah 4,1, maka negara lain harus lebih tinggi. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga yang namanya teori sama praktek ini tidak sejalan. Nah, kemudian kalau gitu, kenapa Pak yield-nya sempat berubah dari 3, sekian persen menjadi 4% waktu rating Amerika downgrade? Menurut saya rating itu yield itu perubahan itu banyak penyebabnya gitu ya. Bisa karena kondisi dalam negeri, bisa karena sentimen investor, bisa juga karena spekulasi sesaat seperti itu. Karena harga obligasi yang liquid itu plus minus, gampang diperjualbelikan. Tapi karena sangat gampang diperjualbelikan, harganya juga bisa sangat gampang mengalami naik turun. Jadi kondisi-kondisi yang sifatnya spekulatif juga bisa menyebabkan yield-nya juga naik turun.
Dan kemudian kalau kembali ke konteks ya, karena begitu banyak hal yang bisa mempengaruhi yield obligasi suatu negara, ternyata teori bahwa yang namanya kupon atau yield harus sejalan sama ratingnya itu tidak berlaku di pasar internasional. Nah, kalau di pasar domestik itu sudah berlaku karena di reksadana ketentuannya seperti itu. Tapi kalau di negara tidak. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.